Namaku Rika. Usia 32 tahun, 2 anak, dan 1 gelar, janda. Suamiku, Reza, meninggal dunia 5 tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja di proyek bangunan. Sejak itu, hidupku seperti berhenti. Dunia yang semula kubayangkan bisa kami bangun bersama, hancur dalam semalam. Aku kehilangan sandaran, dan anak-anakku, Rani dan Dava, kehilangan ayah. Aku mencoba bertahan. Menjahit pakaian tetangga, berjualan gorengan, hingga membantu warung di pasar. Tapi semua itu hanya cukup untuk sekadar makan hari itu saja. Bayangkan, ketika anak-anak lain bisa membeli seragam baru, anak-anakku harus mengenakan yang sudah robek di sana-sini. Ketika anak-anak lain membawa bekal sekolah, Rani dan Dava sering pergi dengan perut kosong. Setiap malam aku menangis diam-diam, tak ingin anak-anakku tahu bahwa ibu mereka hampir menyerah. Sampai suatu hari, aku duduk di ruang tengah rumah ibuku, sebuah rumah sederhana dengan dinding yang sudah banyak tambalan kayu. Aku baru pulang dari pasar dengan upah 15.000. Lalu ibu membuka pembicaraan yang mengubah seluruh hidupku. Rika, kamu ini sampai kapan hidup begini terus? Capek lihat kamu tiap hari pulang dengan bau minyak. Anak-anakmu butuh lebih, dan kamu nggak bisa kasih. Aku hanya terdiam. Rasanya ingin menjawab, tapi apalah dayaku. Bibi kamu itu punya kenalan. Ada lowongan kerja jadi pembantu di Arab Saudi. Gajinya lumayan, 8 juta sebulan. Kerja 2 tahun saja, bisa bawa pulang 100 juta. Bisa buat nyekolahin anak-anakmu. Bisa bangun rumah juga. Aku menunduk. Terus, anak-anakku gimana, Bu? Ya dititipin dulu ke sini. Sama neneknya. Tenang saja, kamu kirim uang tiap bulan, biar ibu yang urus mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandang wajah anak-anakku yang tidur di atas tikar. Dava, anakku yang bungsu, memeluk boneka beruang sobek pemberian almarhum ayahnya. Rani, si sulung, sudah mulai sering membantu mencuci piring. Mereka berhak punya masa depan yang lebih baik. Tapi, haruskah aku meninggalkan mereka? Akhirnya, dengan berat hati, aku menerima tawaran itu. Prosesnya cepat. 2 minggu kemudian, aku sudah ikut pelatihan singkat. Lalu foto, paspor, dan kontrak kerja ditandatangani. Hari keberangkatan pun tiba. Aku memeluk anak-anakku erat sekali. Rani, Dava, maafkan ibu ya. Ibu pergi kerja dulu, demi kalian. Mama nggak usah pergi, isak Dava sambil memelukku erat-erat. Aku janji, aku nggak minta jajan lagi. Hatiku remuk. Tapi aku kuatkan diri. Aku harus. Di bandara, ibu dan adikku ikut mengantarkan. Ibu berbisik di telingaku, tenang aja, Rit. Kami yang urus mereka. Kamu kerja yang rajin. Jangan terlalu mikir rumah. Dan pesawat itu pun membawa aku jauh dari tanah air. Jauh dari anak-anakku. Ke negeri asing yang namanya dulu hanya aku tahu dari peta, Arab Saudi. Aku bekerja di keluarga kaya. Rumah mereka seperti istana, penuh marmer, pilar tinggi, dan lampu gantung besar di ruang tamu. Tapi di balik kemewahan itu, hidupku berubah seperti mesin. Pagi-pagi sekali aku harus sudah bangun. Mencuci, menyetrika, menyapu, mengurus anak-anak majikanku, bahkan sampai membersihkan kandang burung dan mobil. Semua harus bersih, rapi, dan cepat. Salah sedikit, teriakan nyonya rumah sudah mendarat di telingaku. Aku tidak pernah mendapatkan hari libur. Makan pun seadanya. Tapi aku bertahan. Aku pikir, penderitaanku tak seberapa dibanding harapan anak-anakku di kampung. Setiap bulan, aku mengirim uang ke ibu. Selalu aku tekankan, tolong ya Bu, pastikan Rani dan Dava sehat, makan cukup, dan sekolahnya lancar. Kalau bisa, belikan mereka sepatu baru. Ibuku selalu membalas dengan singkat, iya, Rit, udah ibu urus semuanya. Kamu jangan khawatir. Tapi setiap kali aku minta video call dengan anak-anakku, jawabannya selalu sama, lagi di sekolah, lagi tidur, lagi main di rumah tetangga. Aku mulai merasa aneh. Tapi ibu selalu punya jawaban untuk semuanya. Aku mulai menyimpan curiga, tapi hatiku selalu ingin percaya. Mungkin mereka benar-benar sibuk.
Mungkin mereka hanya tak ingin aku khawatir. Ya, mungkin memang begitu. Tahun pertama, aku ingin pulang. Tapi keluarga majikanku menolak karena kontrakku 2 tahun. Aku pun memperpanjang kontrak karena ibu bilang kondisi ekonomi belum stabil dan Rani butuh biaya masuk SMP. Aku mengalah demi mereka. Tahun ketiga, aku sudah terbiasa dengan rutinitas. Bahkan mulai bisa menabung sedikit. Aku mencicil beli tanah kecil di kampung atas nama ibuku karena aku tak punya waktu mengurus surat-surat. Semua aku percayakan pada ibu dan adik-adikku. Toh, mereka keluargaku sendiri. Tahun keempat, aku mulai merasa rinduku berubah menjadi luka. Aku merasa jauh dari anak-anakku. Mereka tidak pernah mengirim gambar atau surat. Ucapan lebaran pun hanya dari ibuku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mereka merindukanku juga? Di malam-malam sepi itu, aku menangis diam-diam. Menatap foto lama Rani dan Dava di dompetku yang mulai usang. Aku hanya ingin memeluk mereka. Tahun ke-6 akhirnya tiba. Aku memutuskan pulang. Aku tak memberitahu mereka tanggal kepulanganku. Aku ingin memberi kejutan. Setelah turun dari pesawat dan menjejak tanah air, rasanya dadaku penuh harapan. Aku membawa oleh-oleh, uang tunai, dan semangat baru. Aku membayangkan pelukan anak-anakku, rumah yang sudah dibenahi, dan wajah ibu yang bangga. Namun semua bayangan itu hancur seketika. Aku naik ojek menuju rumah ibuku. Tapi begitu sampai di depan rumah yang dulu kami tinggali, aku mendapati bahwa rumah itu sudah bukan milik kami lagi. Rumah itu direnovasi, berpagar besi, dan seorang ibu muda keluar sambil menggandeng anak kecil. "Maaf, Bu. Ini rumah Bu Sumarni, bukan?" Tanyaku dengan ragu. "Ibu Sumarni? Sudah lama pindah, Bu. Rumah ini saya beli 2 tahun lalu," jawabnya ramah. Dunia seperti runtuh di kepalaku. Dengan terbata, aku bertanya ke tetangga sekitar. Salah satu tetua kampung mengenaliku dan memelukku dengan mata berkaca-kaca. "Rika, kamu pulang juga akhirnya. Maafkan kami nggak bisa kasih kabar. Ibumu dan adik-adikmu pindah entah kemana setelah jual rumah. Katanya kamu nggak bakal pulang lagi." Hatiku seperti ditusuk. "Anak-anakku, Pak, Rani dan Dava, mereka di mana sekarang?" Ia menggeleng pelan, lalu menunduk. "Maaf, Nak, mereka sudah lama dititipkan ke Yayasan Yatim Piatu." Apa?" "Katanya kamu udah meninggal. Kami semua waktu itu nggak tahu harus percaya siapa. Tapi anak-anakmu, mereka sering menangis, memanggil namamu. Tapi ibu dan adik-adikmu keras sekali." Aku jatuh terduduk di tanah. Air mataku pecah. Bukan hanya karena anak-anakku dirampas dariku, tapi karena aku sadar, aku telah ditipu. Aku telah bekerja mati-matian di negeri orang, bertaruh nyawa dan harga diri, hanya untuk kembali dan menjadi orang asing di tanah sendiri. Bandara Soekarno-Hatta siang itu tak ramai seperti biasanya. Tapi hatiku penuh gelora. Aku menarik napas panjang saat melewati pintu kedatangan, menggenggam tas koper kecil yang menjadi satu-satunya barang bawaanku. 6 tahun. 6 tahun aku hidup di negeri orang, melewati panas dan dingin demi memberi kehidupan layak untuk anak-anakku. Langkahku mantap. Di kepalaku, hanya ada bayangan wajah Rani dan Dava yang selalu tersenyum saat aku video call di awal tahun pertama. Tapi setelahnya, komunikasiku dengan keluarga perlahan kabur. Kata mereka sinyal di desa sering hilang. Lalu HP adikku rusak. Aku hanya bisa menitipkan uang lewat transfer dan berharap semuanya berjalan baik. Tapi aku tetap menyimpan rasa rindu itu. Dan hari ini, aku pulang. Aku menaiki bus menuju kampung halamanku. Sepanjang jalan, aku membayangkan pelukan ibuku, wajah ceria adikku, dan tangis bahagia anak-anakku. Aku pulang dengan membawa uang tabungan, cukup untuk membeli rumah kecil dan memulai warung. Aku ingin tinggal dekat anak-anakku, membesarkan mereka dengan tanganku sendiri. Bus berhenti di perempatan dekat rumah. Aku turun dan menyeret koper ke arah gang kecil. Rumahku masih berada di ujung gang, berdinding semen kasar dan beratap seng. Tapi ketika aku sampai, langkahku tertahan. Pintu rumahku sudah berganti. Cat dinding yang dulu kusumbangkan dari hasil gaji pertama, kini tampak memudar, namun ada papan nama baru bertuliskan, Warung Sembako Sari.
Aku berdiri di depan pagar kecil, menatap rumah itu lekat-lekat. Tapi tak ada suasana menyambut. Tak ada tawa anak-anak. Tak ada wangi masakan ibu seperti dulu. Seorang wanita keluar, mengenakan daster dan memegang mangkok plastik. Matanya membulat saat melihatku. Rika? Astaga, kamu pulang? Ya, Mbak, aku pulang. Itu adikku, Sari. Tapi tidak ada senyum haru di wajahnya. Justru ia menatapku dengan gelisah. Kenapa kamu nggak bilang dulu mau pulang? Aduh, ini rumah rame, banyak pelanggan. Aku mengernyit. Loh, memangnya anak-anakku di mana? Mana ibu? Sari mendesah, lalu melirik ke dalam. Ibu sudah nggak di sini. Dia ikut aku pindah ke kontrakan yang baru. Rumah ini sudah dijual ke tetangga. Sekarang buat warung, kebetulan dapat pembeli. Dunia seolah berhenti berputar. Rumahku, yang kuperjuangkan untuk tetap berdiri, sudah dijual, dan aku tak tahu apa-apa. Lalu, Rani dan Dava, mereka di mana? Aku mau peluk mereka sekarang. Sari menatapku lama, ragu-ragu. Anak-anakmu, mereka sudah lama nggak di sini, Ri. Jantungku berdegup keras. Apa maksudmu? Sari menggigit bibirnya. Waktu tahun kedua kamu di luar negeri, kami kesulitan ekonomi. Biaya makan, sekolah, obat ibu. Uang dari kamu habis terus. Aku juga masih kerja serabutan waktu itu. Akhirnya, kami titipin Rani dan Dava ke yayasan anak-anak. Dunia runtuh seketika. Apa? Kamu titipkan anakku ke yayasan? Tanpa bilang ke aku, suaraku bergetar. Kami nggak punya pilihan, Rick. Sari tiba-tiba membentak. Kamu di luar negeri enak, kerja, punya uang. Tapi di sini kami yang tanggung semuanya. Anak-anakmu sakit-sakitan, ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Aku yang rawat mereka? Dan kamu cuma kirim uang, itu pun nggak cukup. Tanganku mengepal. Aku kerja siang malam. Aku tidur di dapur majikan. Aku digaji kecil. Tapi aku tetap kirim uang, Sari. Aku percaya kamu dan ibu jaga anak-anakku. Aku rela dihina majikan, tidak pulang saat lebaran. Demi mereka. Tapi kamu tega? Air mataku jatuh tak terbendung. Sari mendengus. Sudahlah. Sekarang kamu sudah pulang, cari saja mereka di yayasan. Aku juga sudah sibuk dengan warung ini. Aku punya anak sendiri sekarang. Aku mematung. Ingin menjerit, tapi suaraku tak keluar. Dengan langkah lunglai, aku berjalan menjauh. Tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana. Aku membuka ponsel bututku dan mencari nama yayasan yang Sari sebutkan samar-samar. Yayasan Harapan Ibu. Alamatnya tak jauh, hanya 2 desa dari sini. Aku naik angkot tua dan turun di depan bangunan bercat biru yang sepi. Di pagar depan, tertulis nama yayasan itu. Hatiku tak henti berdoa. Aku mengetuk pintu besi yang berat. Seorang wanita paruh baya membuka dan tersenyum ramah. Selamat sore. Bisa dibantu? Saya Rika. Ibunya Rani dan Dava. Apa? Mereka masih di sini? Wajah wanita itu berubah seketika. Ia membuka pintu lebih lebar. Ibu Rika? Astaga, akhirnya. Kami pikir ibu sudah tidak ada. Tubuhku lemas. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Yani, pengurus yayasan. Ia mempersilakanku masuk dan duduk di ruang tamu sederhana. Anak-anak ibu datang ke sini kira-kira 6 tahun lalu. Diantar oleh seorang wanita yang mengaku adik dari mendiang ibu. Katanya ibu sudah meninggal karena kecelakaan kerja di luar negeri. Dadaku sesak. Nafasku pendek. Itu bohong, Bu. Saya hidup. Saya bekerja keras di Malaysia sebagai pembantu. Saya kirim uang. Tapi saya ditipu keluarga sendiri. Bu Yani mengangguk pelan. Saya percaya, Bu. Rani dan Dava anak-anak yang baik. Mereka selalu berharap bisa bertemu ibu lagi. Tapi tahun-tahun itu terlalu panjang untuk anak-anak kecil. Sekarang mereka mulai remaja. Rani sudah 14 tahun. Dava 10 tahun. Aku menangis terseduh. Saya mau bertemu mereka. Saya mau peluk mereka. Tolong, Bu. Bu Yani tersenyum tipis.
Mereka sedang mengaji di ruang belakang. Saya akan panggilkan. Tapi, mohon bersiap. Mereka mungkin sudah membentengi diri. Banyak luka yang tak kelihatan. Aku mengangguk perlahan. Beberapa menit kemudian, dua anak muncul di ambang pintu. Wajah-wajah yang dulu kupeluk tiap malam. Tapi kini lebih dewasa. Lebih asing. Rani menatapku dengan mata besar. Wajahnya pucat. Dava berdiri di belakangnya, menunduk. Aku berdiri pelan, menahan napas. Rani, Dava? Rani membuka mulut, suaranya pelan. Ibu? Aku mengangguk cepat. Iya, nak. Ini ibu. Ibu pulang? Rani menatapku tajam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak bergerak. Kami pikir ibu sudah mati, ucapnya pelan. Aku tersungkur di hadapan mereka. Maafkan ibu, sayang. Ibu ditipu. Ibu percaya kalian dijaga keluarga. Ibu hanya ingin kalian bahagia. Dava akhirnya maju perlahan. Ia menyentuh bahuku. Ibu? Aku menangis kencang, memeluk mereka erat-erat. Pelukan yang seharusnya aku terima 6 tahun lalu. Tubuh kecil mereka kini tinggi. Tapi tetap anak-anakku. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Tangis kami membanjiri ruang tamu yayasan itu. Tapi aku tahu, ini baru awal. Luka hati mereka tidak akan sembuh hanya dengan pelukan. Tapi aku akan berjuang. Demi mereka, aku akan membangun segalanya dari awal. Walaupun aku pulang sebagai gelandangan, tanpa rumah, tanpa harta. Tapi kini aku punya mereka. Dan itu cukup untukku bertahan hidup. Hari-hari pertama setelah aku bertemu kembali dengan Rani dan Dava tak semudah yang kubayangkan. Meski pelukan telah menyatukan kami, tapi jarak waktu 6 tahun tak bisa langsung hilang begitu saja. Mereka berubah. Aku pun berubah. Kami tinggal sementara di ruang tamu belakang yayasan, tempat Bu Yani dan para pengurus memberikan kami waktu untuk menata kembali kehidupan yang sempat tercerai-berai. Aku bersyukur, Bu Yani begitu pengertian. Ia bahkan menawariku pekerjaan sebagai tukang masak di dapur yayasan. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk mengisi perut kami bertiga. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbiasa bangun, menyiapkan sarapan untuk anak-anak panti, membersihkan dapur, mencuci piring, dan menyapu halaman. Tanganku lincah, terbiasa oleh kerasnya hidup di negeri orang. Tapi hatiku, itu yang belum sepenuhnya sembuh. Rani mulai masuk SMP kelas 2. Dia anak yang cerdas dan pendiam. Tapi sejak aku pulang, ia lebih sering membalas ucapanku dengan anggukan atau senyuman tipis. Tak pernah ia marah, namun tak pula ia terbuka. Aku tahu, di dalam dadanya ada gunung-gunung rindu yang berubah jadi batu, keras dan membekas. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku mencoba membuka hati kami lagi. Rani, kamu marah sama ibu, ya? Dia menatapku, matanya sayu. Aku nggak marah, Bu. Tapi kamu juga nggak bicara. Kamu kayak jaga jarak. Dia menghela napas. Aku cuma bingung, Bu. Kenapa dulu ibu nggak pulang-pulang? Kenapa ibu nggak nyari kami? 6 tahun itu lama, Bu. Kami pikir ibu udah ninggalin kami. Aku sama Dava sering nangis di malam hari. Kami nanya-nanya ke orang. Tapi nggak ada jawaban. Aku meraih tangannya dan menggenggam erat. Maafkan ibu, nak. Ibu percaya keluarga akan jaga kalian. Ibu ditipu. Ibu terus kirim uang, berharap kalian sehat dan bahagia. Tapi ternyata, mereka tega. Air mataku jatuh. Rani menunduk. Aku tahu ibu kerja keras. Tapi waktu itu, aku masih kecil. Aku cuma bisa merasa ditinggal. Sekarang aku ngerti, Bu. Tapi, rasa sakitnya masih ada? Aku mengangguk. Enggak apa-apa kalau kamu butuh waktu. Ibu enggak akan pergi lagi. Ibu janji akan selalu di sini. Tak ada pelukan malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, Rani mengelus tanganku sebelum tidur. Dava jauh lebih mudah luluh. Ia baru 10 tahun, meski pembawaannya lebih dewasa dari usianya. Ia sering ikut aku di dapur, menanyakan macam-macam soal masa lalu. Tentang Malaysia, tentang rumah lama, tentang ayahnya yang sudah meninggal saat dia masih bayi. Suatu sore,
Saat aku mencuci baju di halaman, Dava duduk di sebelahku. Ibu, nanti kita bakal punya rumah lagi nggak? Pertanyaan polos itu menusuk langsung ke jantungku. Iya, sayang. Ibu sedang nabung dari kerjaan di sini. Nggak banyak, tapi pelan-pelan. Nanti kalau cukup, kita cari kontrakan kecil. Dia mengangguk. Nggak apa-apa kecil. Asal kita tinggal bareng. Hatiku hangat. Aku mencubit pipinya pelan. Ibu juga senang banget bisa sama kamu dan Rani lagi. Lalu ia bertanya lagi, apa nanti kita bisa punya warung kayak Tante Sari? Aku terdiam sejenak. Insya Allah. Ibu dulu pernah bantu warung juga waktu masih muda. Kita bisa mulai dari jualan kecil-kecilan dulu. Dava tersenyum lebar. Aku mau bantu ibu jualan. Aku pintar ngitung. Aku tertawa pelan. Wah, ibu jadi punya asisten cilik nih. Suatu hari, saat sedang menyapu halaman yayasan, datang seorang tamu. Lelaki parubaya, berpakaian rapi dengan senyum ramah. Permisi, Bu. Saya Pak Randy, donatur lama yayasan ini. Apakah Bu Yani ada? Aku mempersilakan ia duduk dan memanggil Bu Yani. Tak lama mereka berbincang di ruang depan, namun sebelum pulang, Pak Randy menghampiriku. Ibu Rika, ya? Aku mengangguk kaget. Iya, dari mana Bapak tahu? Saya sering dengar cerita ibu dari Bu Yani. Katanya ibu bekerja keras, dan sekarang sedang berjuang memulai kembali hidup. Saya kagum. Aku tersipu malu. Saya cuma ingin hidup layak bersama anak-anak, Pak. Pak Randy tersenyum. Kebetulan saya punya warung makan kecil di kota. Butuh orang dapur tambahan. Saya lihat ibu rajin dan telaten. Kalau ibu berminat, bisa mulai kapan saja. Dadaku berdegup kencang. Tawaran itu seperti cahaya di tengah lorong gelap. Tentu saya mau, Pak. Tapi saya harus pikirkan tempat tinggal juga. Anak-anak sekolah di sini, saya takut kalau jauh. Pak Randy mengangguk paham. Saya bisa bantu carikan kontrakan dekat sekolah mereka. Nanti saya bantu bayar di awal, sisanya dicicil saja dari gaji ibu. Aku terdiam. Air mata nyaris menetes. Dunia ini belum sepenuhnya kejam. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar terharu. 2 minggu kemudian, aku resmi bekerja di warung Pak Randy sebagai koki pembantu. Aku menyiapkan bumbu, menggoreng lauk, menyajikan nasi. Jam kerjaku dari pagi sampai sore. Bu Yani membantuku mengurus perpindahan sekolah Dava, dan Rani juga mulai sekolah dekat kontrakan kami. Kami menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Hanya 2 kamar dan dapur sederhana, tapi untukku itu sudah seperti istana. Tempat di mana aku bisa melihat anak-anakku tidur nyenyak, makan masakanku, dan belajar di meja yang kubeli dari pasar loak. Suatu malam, kami duduk bersama makan malam. Aku memasak sayur asem dan tempe goreng, makanan favorit Rani kecil dulu. Ibu, suara Rani pelan, tapi hangat. Iya, Nak? Boleh nggak aku bantu ibu di warung saat libur nanti? Aku menatapnya, terkejut sekaligus haru. Kamu nggak harus bantu, Rani. Cukup belajar yang rajin saja. Dia tersenyum. Tapi aku mau. Aku pengen belajar, dan aku juga pengen lebih dekat sama ibu. Tangisku pecah saat itu juga. Aku memeluknya erat. Aku kangen ibu tiap malam dulu. Sekarang aku nggak mau jauh-jauh lagi, bisik Rani sambil menangis. Hari-hari berlalu. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami punya yang lebih berharga, kehangatan. Aku mulai menabung dari sisa gajiku. Warung Pak Randy ramai pembeli. Ia bahkan memintaku untuk menyumbang resep khas yang kubawa dari Malaysia. Kari ayam pedas buatanku jadi favorit. Setelah 2 bulan, aku mulai berjualan kecil-kecilan di depan rumah saat hari libur. Dava membantuku melayani pembeli. Kami menjual gorengan, bubur kacang hijau, dan kopi sachet. Pelan-pelan, penghasilan kami bertambah. Tak jarang aku duduk malam-malam menatap langit sambil mengingat 6 tahun hidupku yang hilang. Tapi kemudian aku menengok ke dalam rumah. Ada tawa kecil dari Dava, ada obrolan hangat Rani dari kamarnya. Itu cukup menenangkanku. Aku mungkin tak bisa mengambil kembali masa lalu, tapi aku bisa merangkai masa depan kami.
Dan walau aku pernah dijadikan sumber uang keluarga, lalu dibuang seperti gelandangan, aku tak akan biarkan dunia merenggut anak-anakku lagi. Kini, aku punya mereka. Dan mereka, akhirnya kembali punya ibu. Hidup kami mulai membaik. Meski perlahan, tapi langkah-langkah kecil itu membuat hatiku merasa utuh kembali. Aku, Rani, dan Dava mulai seperti keluarga sesungguhnya. Kami tak punya banyak, tapi kami punya satu sama lain. Itu cukup. Namun, luka dari masa lalu ternyata belum benar-benar sembuh. Ada hari-hari di mana aku terbangun dengan mimpi buruk tentang pengkhianatan adik dan ibuku. Tentang bagaimana mereka mengambil semua uang yang kukirim dan meninggalkan anak-anakku di panti asuhan. Luka itu masih menganga. Sampai pada suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja ke warung Pak Randy, aku menerima telepon tak dikenal. Halo, sapaku pelan. Ini Rika? Aku membeku. Suara itu, suara yang terlalu kukenal. Suara perempuan yang dulu memanggilku, kakakku tersayang, yang dulu kukasihi sepenuh hati. Maya. Adik kandungku. Ya, ini aku. Maya? Iya, ini aku, Kak. Maaf, Kak. Aku tahu aku salah. Dadaku panas seketika. Tanganku bergetar. Suara itu memancing semua kemarahan dan sakit hati yang telah kubungkus rapat selama ini. Kau berani meneleponku setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau buang anak-anakku ke yayasan? Setelah kau habiskan semua uang yang kukirim seolah-olah itu milikmu? Maaf, Kak, waktu itu aku bingung, aku juga ditinggal suami, aku butuh uang, ibu juga bilang. Jangan bawa-bawa ibu, bentakku tajam. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian hidup enak dari uangku, beli motor, renovasi rumah, jalan-jalan. Sementara Rani dan Dava menangis di panti. 6 tahun, Maya. 6 tahun. Telepon di seberang terdiam. Lalu terdengar suara Isa. Aku cuma ingin minta maaf, Kak. Ibu juga sakit sekarang. Dia sering menyebut nama kakak. Dia nyesel. Aku menarik napas dalam-dalam. Luka lama menganga. Tapi aku belum siap memaafkan. Belum sekarang. Aku nggak butuh penyesalan. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan pernah membiarkan kau atau ibu mendekati anak-anakku lagi. Tidak sampai aku yakin mereka aman. Itu saja. Jangan hubungi aku lagi. Aku memutuskan panggilan, lalu terduduk di lantai dapur, menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi sesekali, Rani memperhatikanku diam-diam. Ibu kelihatan sedih akhir-akhir ini, katanya saat kami mencuci piring bersama. Aku memaksakan senyum. Enggak apa-apa, Nak. Ibu cuma kepikiran masa lalu. Rani mengangguk, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ia tahu, beberapa luka memang tidak mudah diceritakan, apalagi dijelaskan. Namun, semesta seolah belum puas mengujiku. Suatu sore saat aku pulang dari warung, aku mendapati seorang wanita tua duduk di depan pintu kontrakan kami. Rambutnya sudah banyak uban, tubuhnya terlihat kurus dan renta. Tapi sorot matanya tidak asing. Aku tertegun. Ibu, bisikku tak percaya. Wanita itu berdiri perlahan. Rika, anakku. Rani dan Dava muncul dari dalam rumah, terpaku melihat nenek mereka yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Ibu datang, buat apa? Tanyaku datar. Ibu, nggak tahu harus kemana. Maya pergi entah kemana, rumah dijual diam-diam. Ibu sekarang sendiri. Aku memeluk dada. Antara iba dan marah berkecamuk. Dulu saat aku minta tolong, ibu pilih diam. Ibu tahu aku dikabarkan meninggal di luar negeri. Ibu tahu anak-anakku hidup tanpa kepastian. Ibu salah, Rika. Ibu terlalu percaya Maya. Ibu pikir kamu kuat, bisa hadapi segalanya, tapi Maya, dia bohongi ibu juga. Ibu menyesal. Aku menunduk. Hatiku ingin menolak, tapi naluri sebagai anak membuatku tak tega. Aku akhirnya mengajak ibu masuk. Kuberikan air minum dan makanan sisa siang tadi. Rani dan Dava hanya diam. Mereka tidak mengenal wanita ini. Mungkin malam ini ibu bisa istirahat di sini. Tapi besok,
Aku harus pikirkan apa yang terbaik untuk semuanya. Ibu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku teringat masa kecilku, saat ibu menggendongku ke sawah, saat kami makan nasi dengan sambal garam saja. Ibu dulu bukan orang jahat, tapi waktu, keadaan, membuatnya berubah. Esok paginya, saat sarapan, ibu berbicara dengan Rani. Kamu pasti Rani, ya? Mirip sekali sama ayahmu. Rani menatap datar. Ibu tahu ayah saya? Tapi waktu itu, kenapa saya ditinggal? Ibu terdiam. Nenek salah, nak. Dulu nenek pikir kamu akan lebih baik di panti, karena Maya bilang begitu. Tapi ternyata Maya hanya ingin ambil uang. Dava yang duduk di sebelah Rani menunduk. Kami nggak punya siapa-siapa dulu. Tangis ibu pecah. Nenek minta maaf, kalian cucu nenek, darah daging nenek. Nenek mau menebus semuanya, meski cuma dengan merawat kalian di hari tua. Aku akhirnya mengambil keputusan. Ibu boleh tinggal bersama kami. Tapi dengan syarat, tidak mencampuri urusan keuangan, tidak mengambil keputusan atas anak-anakku, dan harus menerima kenyataan bahwa kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Bu Yani, yang kukunjungi beberapa hari kemudian, mengangguk penuh pengertian. Kamu memang wanita yang kuat, Rika. Tak semua orang bisa memaafkan meski hatinya hancur. Aku hanya tersenyum tipis. Saya juga belum sepenuhnya memaafkan. Tapi saya tahu, dendam tidak akan memberi kami masa depan. Dengan tambahan bantuan dari Pak Randy dan tabungan hasil kerja keras, aku perlahan merenovasi warung kecil di rumah. Aku mulai berjualan pagi dan sore. Menu utamaku adalah nasi uduk, bubur ayam, dan gorengan hangat. Rani membantuku mencatat pesanan dan keuangan. Dava menjadi tukang antar pesanan ke sekitar kampung. Ibu, meski sudah renta, ia membantu mengupas bawang atau memetik sayuran. Kami pelan-pelan membangun kembali. Luka masih ada. Tapi kami saling menjaga, saling menambal celah-celah yang kosong. Dan pada suatu malam, saat duduk di teras kecil rumah, Rani bersandar di pundakku. Bu, terima kasih karena sudah tetap jadi ibu buat kami, meski semuanya sempat kacau. Aku memeluknya. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ibu, selain kamu dan Dava. Langit malam begitu tenang. Angin sejuk mengusap pipiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Di luar, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Sinar matahari baru mulai menyapu ujung atap rumah kontrakan yang perlahan kami ubah jadi tempat tinggal dan tempat usaha kecil-kecilan. Sudah 3 bulan sejak ibu tinggal bersama kami. Awalnya terasa canggung, tapi pelan-pelan suasana mulai hangat. Rani dan Dava pun sudah mulai terbiasa dengan kehadiran nenek mereka. Tak jarang mereka tertawa bersama, meski terkadang masih menyisakan jeda hening yang menggantung di antara percakapan mereka. Aku berdiri di depan dapur, memanaskan minyak goreng untuk membuat tahu isi dan bakwan. Sudah 2 minggu ini, warung kecil kami semakin ramai. Bahkan ada pelanggan tetap yang memesan sarapan untuk kantornya setiap pagi. Rani yang mengelola pesanan daring melalui ponsel murah hasil patungan kami. Bu, nanti jam 9 ada pesanan dari kantor Pak Heri, ya. 20 bungkus nasi uduk dan gorengan, ujar Rani sambil menyiapkan plastik pembungkus. Aku tersenyum. Alhamdulillah, pelanggan makin banyak. Kita harus jaga rasa dan pelayanan. Iya, Bu. Aku sudah catat semua, sahut Rani bersemangat. Melihat wajah anakku bersinar seperti itu, rasanya semua kerja keras terbayar. Siang itu, setelah warung mulai sepi, aku duduk di belakang rumah sambil mencuci panci. Dava datang membawa selembar kertas. Wajahnya penuh harap. Bu, ini ada pengumuman beasiswa dari sekolah. Katanya, kalau ada siswa yang dari keluarga tidak mampu tapi punya nilai bagus, bisa ikut seleksi. Aku menatap kertas itu, lalu menatap Dava. Kamu mau ikut? Iya, Bu. Aku pengen lanjut SMP di tempat yang bagus. Kalau aku lulus seleksi ini, nanti sekolahnya gratis. Aku mengusap kepalanya pelan. Tentu boleh, Nak. Ibu akan dukung apapun cita-citamu. Kamu anak hebat, Ibu yakin kamu bisa.
Wajah Dava berseri-seri. Ia berlari masuk ke rumah, semangat menyala di matanya. Anak itu, meski pernah hidup tanpa pelukan ibunya selama bertahun-tahun, tetap tumbuh menjadi anak yang penuh harapan. 3 hari kemudian, saat aku baru saja menutup warung sore, datang seorang tamu yang tak kuharapkan. Seorang perempuan berpakaian rapi turun dari mobil mewah berwarna hitam. Rambutnya lurus, wajahnya dipulas tipis dengan bedak mahal. Tapi sorot matanya, kosong. Dinginnya tak pernah kulupakan. "Maya?" tanyaku dengan nada penuh amarah yang kutahan. Ia berdiri ragu di depan pagar rumah kami yang sudah berkarat. "Kak, aku cuma ingin bicara." Aku memandangnya tajam. "Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka?" Aku kehabisan arah. Setelah rumah dijual, uang habis, suamiku kabur, anak-anakku ikut mertuaku. Aku, sendirian, Kak. Aku ingin tertawa sinis. Tapi hatiku terlalu letih untuk marah. Maya, adik yang dulu kusayangi, sekarang berdiri di hadapanku dengan penyesalan terlambat. Kamu datang ke sini mau apa? Minta maaf lagi? Mau kuajak tinggal? Atau, sekadar minta uang? Ia menunduk. Enggak, Kak. Aku cuma mau bilang, aku iri. Meski hidupmu berat, tapi kamu punya anak-anak yang mencintaimu. Kamu punya semangat. Aku cuma punya penyesalan. Aku menghela napas panjang. Penyesalan memang bagian dari hukuman, Maya. Tapi jangan harap bisa menebus semuanya dalam sehari. Maya mengangguk. Aku ngerti, Kak. Aku cuma ingin pamit. Aku mau pindah keluar kota, cari kerja. Kalau suatu saat aku bisa jadi lebih baik, aku cuma ingin Kakak tahu bahwa aku menyesal seumur hidupku. Aku diam, tak sanggup berkata apa-apa. Dan entah kenapa, saat dia pergi, aku tidak lega. Hanya hampa. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah, aku mulai berpikir untuk memperluas usaha warung kami. Dengan tabungan yang kami kumpulkan dan sedikit pinjaman dari koperasi desa, aku menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Kios itu kuberi nama, Warung Rika, Sarapan dan Camilan Sehat. Pak Randy, yang selama ini menjadi penyokong semangatku, datang membantu proses pembukaan. Ia membawa banner, meja lipat, dan bahkan membantu menghubungkan dengan supplier bahan baku. Kamu luar biasa, Rika. Dulu kamu datang ke sini dengan hanya 1 koper dan luka di hati. Sekarang, kamu bangkit dengan senyum dan semangat. Aku tersenyum malu. Saya hanya ingin anak-anak punya masa depan. Dan saya ingin mereka tahu bahwa ibu mereka tidak menyerah. Rani dan Dava ikut membantu. Mereka mencatat stok, menghitung untung rugi, dan belajar melayani pelanggan. Bahkan Rani sudah mulai belajar desain sederhana untuk membuat brosur dan iklan daring. Ibu yang tinggal bersama kami pun makin sehat. Ia lebih banyak tersenyum. Kadang, saat malam tiba dan kami berkumpul di ruang tengah, ibu bercerita tentang masa mudanya, tentang ayahku yang dulu bekerja keras demi keluarga. Kisah-kisah itu membuat Rani dan Dava lebih mengenal akarnya. 3 minggu kemudian, kabar bahagia datang. Dava pulang membawa selembar kertas dengan stempel merah tebal. Bu, aku lulus seleksi beasiswa. Aku diterima di SMP Harapan Mandiri. Aku memeluknya erat, menangis tanpa suara. Anakku, anak yang dulu ditinggal di yayasan, kini mendapatkan jalan terang untuk masa depannya. Tak lama kemudian, Rani juga mendapat tawaran menjadi asisten desain di toko digital printing. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Kami bukan lagi keluarga yang bertahan karena belas kasihan. Kami tumbuh, kami bangkit, dan kami mulai menyusun masa depan kami sendiri. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, aku duduk di beranda rumah kontrakan kami yang kini terasa seperti istana. Rani duduk di sampingku, sedang menulis di buku catatannya. "Bu," katanya pelan. Aku kepikiran sesuatu. "Apa itu, Nak?" "Aku ingin buat cerita tentang ibu. Tentang bagaimana ibu dulu pergi ke luar negeri, bekerja keras, lalu pulang dan membangun semuanya dari nol." Aku tersenyum. Cerita itu terlalu sedih untuk dibaca orang. Tapi penuh pelajaran, Bu.
Banyak ibu-ibu seperti ibu di luar sana. Mereka juga pasti ingin tahu bahwa mereka tidak sendirian. Aku terdiam. Air mataku menetes pelan. Kalau begitu, tulislah. Tulislah kisah kita, Rani. Tapi bukan sebagai kisah sedih. Tulis sebagai kisah harapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku melihat diriku sebagai ibu, sebagai pejuang, sebagai perempuan yang bertahan meski dunia memaksanya jatuh. Aku, Rika, yang dulu dianggap hanya sumber uang, kini menjadi sumber cinta dan kekuatan untuk anak-anakku. Toko kecil kami di pinggir jalan itu kini bukan hanya sekadar tempat berjualan. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Setiap pagi saat aku membuka pintu kios, menyusun rak jajanan dan mengatur meja, hatiku selalu bergetar dengan rasa syukur. Meski sederhana, tapi ini milik kami. Milik hasil kerja keras, air mata, dan ketabahan. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah sepenuhnya tenang. Pagi itu, aku sedang menggoreng tempe ketika Dava datang terburu-buru dari sekolah. Napasnya ngos-ngosan, wajahnya tampak tegang. Bu, Ibu harus lihat ini, katanya sambil menyerahkan ponsel yang dia pinjam dari temannya. Di layar ponsel itu ada video. Sebuah rekaman dari akun media sosial lokal yang membahas masalah penelantaran anak. Video itu memperlihatkan suasana yayasan tempat Rani dan Dava dulu dititipkan. Suara perekam terdengar jelas. Yayasan ini menerima dana besar dari para donatur, termasuk kiriman dari luar negeri, tapi kenyataannya, anak-anak dibiarkan hidup seperti gelandangan. Aku gemetar. Apa ini yayasan kalian dulu? Tanyaku dengan suara tercekat. Dava mengangguk. Iya, Bu. Ini tempat aku dan Kak Rani dulu tinggal. Kepalaku terasa panas. Napas sesak. Jantungku berdegup keras seperti hendak melompat keluar dari dada. Selama 6 tahun aku menyangka anak-anakku baik-baik saja karena keluarga yang kutitipi berkata begitu. Nyatanya, mereka tidak hanya menelantarkan, tapi juga menjual kisah penderitaan anakku demi donasi. Tak bisa tinggal diam, aku putuskan untuk mendatangi yayasan itu. Aku datang dengan membawa bukti, salinan transfer dana, rekaman video, dan surat pengaduan. Aku ditemani Rani, Dava, serta Pak Randy yang membantuku membuat laporan resmi ke Dinas Sosial. Ketika kami tiba, suasana yayasan tampak muram. Anak-anak duduk lesu di lantai. Tidak ada aktivitas belajar seperti yang seharusnya. Seorang pengurus yang mengenaliku langsung terdiam ketika melihatku muncul. Bu Rika, katanya gugup. Mana pengurus utamanya? Saya ingin bicara. Seorang pria berkemeja lusuh keluar, wajahnya kaget ketika melihatku. Dia adalah Pak Wawan, yang dulu berjanji akan menjaga anak-anakku saat aku berangkat ke luar negeri. Kamu, suaraku bergetar. Kamu tega, Wawan. Aku titipkan anakku padamu dengan kepercayaan penuh. Tapi kamu malah biarkan mereka kelaparan, tidur di lantai beralaskan kardus. Di mana uang kirimanku selama ini? Dia panik. Saya bisa jelaskan. Dana itu dipakai untuk operasional. Jangan bohong, potong Rani, matanya merah menahan emosi. Aku tahu betul bagaimana kami diperlakukan. Kami dipukul, dimarahin hanya karena minta makan lebih dari sekali sehari. Dava menunduk, air mata menetes di pipinya. Kami hanya anak-anak waktu itu. Aku menahan diri agar tidak menyerangnya secara fisik. Tanganku mengepal. Tapi aku tahu, cara yang benar adalah jalur hukum. Aku sudah laporkan ini. Polisi dan dinas sosial akan datang, kataku tegas. Beberapa hari kemudian, penyelidikan dilakukan. Yayasan itu terbukti menyalahgunakan dana dan menelantarkan anak-anak. Izin operasional mereka dicabut dan pengurusnya diproses secara hukum. Beberapa anak dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan para relawan serta donatur dari luar negeri mulai turun tangan. Peristiwa itu membuat media lokal mulai tertarik pada kisah kami. Seorang jurnalis bernama Mbak Lani menghubungiku dan meminta izin untuk menulis tentang perjalananku sebagai TKW, perjuangan mencari anak, hingga membongkar kebusukan di balik yayasan itu. Awalnya aku ragu, tapi setelah berdiskusi dengan Rani dan Dava, kami setuju.
Ada banyak ibu seperti ibu di luar sana yang tidak tahu bahwa keluarganya mengkhianati mereka, kata Mbak Lani. Cerita ibu bisa jadi cahaya untuk mereka. Artikel itu viral. Banyak yang terharu membaca kisahku. Ada yang mengirim pesan dukungan, ada juga yang ingin berdonasi untuk membantu kami memperbesar usaha. Namun yang paling menyentuh adalah ketika seorang perempuan tua datang ke kios kami. Ia membawa 2 anak kecil yang kurus dan pemalu. Bu Rika, saya baca kisah ibu. Saya juga TKW. Tapi saya pulang, dan anak-anak saya dititipkan ke tetangga yang ternyata menyiksa mereka. Saya ingin mulai dari nol seperti ibu. Apa saya bisa belajar jualan dari ibu? Aku menangis memeluknya. Bisa, Bu. Kita bisa bangkit bersama. Dari sana, lahirlah ide baru. Bersama Pak Randy dan beberapa relawan, aku mendirikan komunitas kecil bernama Ibu Bangkit, tempat para mantan TKW, janda, atau ibu tunggal saling berbagi pengalaman dan belajar usaha. Kami memulai dengan pelatihan sederhana, memasak, membuat kerajinan, cara mengelola keuangan. Rani membuatkan media sosial dan kanal YouTube untuk membagikan resep dan cerita inspiratif. Tak disangka, banyak yang menonton. Channel kami berkembang cepat. Bahkan sebuah lembaga kemanusiaan mengajak kami berkolaborasi. Dava, yang kini masuk SMP unggulan, menulis cerpen tentang masa lalunya. Cerita itu ia kirimkan ke lomba dan memenangkan juara harapan. Ketika ia menyerahkan piagamnya padaku, mataku berkaca-kaca. Ibu, ini untuk ibu. Karena tanpa ibu, aku tidak akan berdiri sejauh ini. Namun, satu hari, surat dari luar negeri datang. Surat itu berasal dari majikan tempatku bekerja dulu di Timur Tengah. Mereka menyampaikan bahwa salah satu anak majikanku membaca berita tentangku, dan mereka tersentuh. Mereka menyampaikan niat membantu pendidikan anak-anakku dengan beasiswa penuh, termasuk jika Rani ingin kuliah kelak. Bahkan mereka ingin membantu mengembangkan Warung Rika jadi lebih besar. Aku menangis membaca surat itu. Dunia kadang kejam, tapi Tuhan selalu mengirimkan kebaikan dari arah tak disangka. Kini, kios kami sudah berkembang menjadi kedai kecil dengan 2 pegawai. Komunitas Ibu Bangkit telah melatih lebih dari 30 ibu yang kini memiliki usaha rumahan masing-masing. Rani mendaftar kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual, dan Dava bercita-cita menjadi penulis dan aktivis anak. Suatu malam, saat kami berkumpul di teras rumah, ibu menggenggam tanganku. Kamu anak kuat, Rika. Ibu bangga. Dulu ibu ikut salah paham, tapi kamu tetap menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anakmu. Aku tersenyum, menggenggam tangan ibu erat-erat. Karena aku pernah jatuh, Bu. Dan aku tidak mau anak-anakku merasakan sakit yang sama. Di langit, bintang bersinar terang. Hati kami pun tak kalah bercahaya. Kami memang sempat hancur. Tapi dari puing-puing luka itulah, kami membangun kehidupan yang lebih bermakna. Pagi itu berbeda dari biasanya. Langit tampak lebih cerah, dan angin sejuk meniup lembut wajahku saat aku membuka pintu kedai kecil kami yang kini sudah memiliki papan nama bertuliskan, Warung Rika dari Ibu, untuk semua. Di bawah tulisan itu, terpampang moto kami, bangkit dari luka, berdiri untuk bahagia. Hari itu, tepat 1 tahun sejak aku pulang dari luar negeri, pulang sebagai gelandangan tanpa rumah, tanpa tempat kembali, tanpa siapa-siapa, selain anak-anakku. Tapi hari ini, aku berdiri tegak sebagai seorang ibu yang berhasil membalik luka menjadi cahaya. Sebuah perjalanan yang bahkan aku tak pernah bayangkan bisa sejauh ini. Acara syukuran kecil-kecilan akan diadakan sore ini. Bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Warung Rika, tapi juga peluncuran resmi komunitas Ibu Bangkit menjadi koperasi wanita yang sah terdaftar secara hukum. Tak tanggung-tanggung, kami bahkan mendapat dukungan dari Dinas Sosial, serta satu lembaga internasional yang kagum dengan perjuangan para ibu di komunitas kami. Aku duduk di meja teras, memeriksa daftar undangan yang akan hadir. Ada ibu-ibu pejuang yang kini sudah punya usaha kue sendiri, ada wartawan seperti Mbak Lani, relawan, bahkan perwakilan dari kampus tempat Rani akan kuliah. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sosok yang familiar. Langkahnya pelan, wajahnya tampak menunduk, namun aku mengenalinya seketika. Bibiku,
Perempuan yang dulu membuang anak-anakku ke yayasan dan menggunakan seluruh uang hasil keringatku untuk berfoya-foya. Dia datang bersama suaminya. Tubuh mereka tak lagi segagah dulu. Pakaian lusuh, rambut mulai memutih, dan wajah mereka dipenuhi penyesalan. Rika, Bibi menyapa pelan, suaranya serak. Aku berdiri, tubuhku menegang sejenak. Dulu, aku pernah bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Tapi setelah semua yang aku lalui, rasanya dendamku pun sudah lelah. Bibi datang bukan untuk minta maaf saja, katanya lirih. Kami sekarang hidup susah, Rika. Kami diusir dari rumah karena tidak sanggup bayar kontrakan. Kami dengar kamu sudah berhasil. Aku memandangnya dalam diam. Suaminya ikut bicara, kami tahu kami salah. Kami hilaf. Kami hanya ingin bisa bantu-bantu di warung. Kami tidak berharap banyak. Asal bisa makan, asal bisa berteduh. Dava keluar dari dalam rumah, melihat mereka dan langsung menegang. Namun aku memberi isyarat agar dia tenang. Aku menatap Bibi dengan mata penuh tanya. 6 tahun, B. 6 tahun kalian habiskan uangku dan buang anak-anakku ke tempat yang bahkan tak pantas untuk disebut rumah. Air mata Bibi menetes. Kami salah, Rika. Kami tidak punya alasan. Tapi, tolong beri kami kesempatan untuk menebusnya. Aku menarik napas panjang. Dulu aku akan mengusir mereka mentah-mentah. Tapi kini, aku bukan lagi Rika yang lemah dan penuh luka. Aku adalah ibu yang memilih berdamai demi masa depan yang lebih tenang. Baik, tapi kalian bekerja seperti yang lain. Tak ada perlakuan khusus. Kalian bantu di warung, mulai dari bersih-bersih, antar pesanan, bantu cuci piring. Gaji akan sesuai kerja. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin berubah, buktikan. Mereka berlutut menangis sambil mengucap terima kasih berulang kali. Sore itu, acara syukuran berjalan penuh haru. Rani membacakan puisi karyanya sendiri yang membuat banyak tamu menitikkan air mata. Judulnya, Ibu, Rumah Tanpa Tembok. Puisinya menggambarkan perjalanan kami, dari pengkhianatan, kelaparan, hingga akhirnya menemukan kekuatan di antara reruntuhan. Dava membawakan lagu dengan gitar akustiknya. Lagu sederhana tentang rindu seorang anak kepada ibunya yang jauh. Tak sedikit ibu-ibu di komunitas kami yang menangis karena mereka merasakan setiap baitnya. Aku diminta untuk memberi sambutan. Di hadapan semua orang, aku berdiri dengan tangan sedikit gemetar. Namun suara hatiku kini mantap. Dulu, saya adalah TKW yang berangkat karena ingin membahagiakan keluarga. Tapi saya pulang sebagai orang asing. Anak-anak saya dibuang, uang saya habis, dan saya tidak punya rumah. Saya tidur di teras warung, menangis di pojok masjid, dan hidup tanpa harapan. Tapi saya bangkit bukan karena saya kuat. Saya bangkit karena saya punya alasan, anak-anak saya. Suara tepuk tangan bergemuruh. Dan dari pengalaman itu, saya belajar bahwa ibu bukan sekadar status. Ibu adalah jiwa. Jiwa yang tak pernah hancur, walau tubuh dan hati remuk. Aku mengakhiri pidato dengan kalimat, maka kepada semua ibu yang pernah merasa gagal, yang pernah dikhianati, dan yang pernah tersungkur, ketahuilah, kalian tidak sendirian. Kita bisa bangkit, bersama. Malamnya, aku duduk bersama Rani dan Dava di teras rumah. Rumah kami kecil, tapi hangat. Dindingnya penuh gambar karya Rani dan tulisan puisi Dava. Di meja, ada lilin aromaterapi dan teh hangat. Ibu, kata Rani pelan. Besok kita ke kampus, ya. Aku daftar ulang. Aku nggak sabar mulai kuliah. Ibu bangga padamu, nak, kataku sambil mengusap rambutnya. Dava mendekat, menyandarkan kepala di pundakku. Nanti kalau aku udah besar, aku mau bikin buku tentang cerita kita, Bu. Biar semua orang tahu bahwa ibu adalah pahlawan. Aku tersenyum. Mataku berkaca-kaca. Tak pernah aku bayangkan, hidupku yang dulu penuh luka kini berubah menjadi cerita yang menginspirasi. Seminggu kemudian, aku mendapat telepon dari seorang produser TV. Mereka tertarik mengangkat kisah hidupku menjadi dokumenter. Bukan untuk sensasi, tapi sebagai bagian dari kampanye kesadaran perlindungan TKW dan hak anak. Aku sempat ragu.
Tapi setelah bicara dengan anak-anakku, aku setuju. Jika cerita ini bisa menyelamatkan satu saja ibu atau anak dari kisah yang sama, maka semua penderitaanku tak sia-sia. Dokumenter itu akhirnya tayang. Judulnya, Kembali Tanpa Rumah, Pulang Membawa Harapan. Banyak yang menonton dan terinspirasi. Aku diundang ke seminar, talk show, bahkan ke lembaga negara untuk memberi testimoni. Tapi aku tetaplah Rika. Ibu penjual nasi goreng di warung kecil. Setiap malam aku masih mengepel lantai, masih bangun pagi untuk memasak, dan masih menyalakan doa sebelum tidur. Satu sore, Dava pulang dengan surat dari sekolah. Ternyata dia terpilih menjadi siswa teladan dan akan ikut seleksi beasiswa ke luar negeri. Bu, aku janji akan sekolah yang tinggi, dan suatu saat aku akan bantu anak-anak yang pernah senasib dengan aku. Aku peluk dia erat. Ibu percaya padamu, Nak. Kamu adalah harapan yang ibu perjuangkan. Hidupku memang tidak sempurna. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Aku adalah ibu. Aku adalah Rika, yang pernah kehilangan segalanya, namun memilih untuk tetap berdiri demi dua anak yang menjadi cahaya di gelapnya malam. Dan pada akhirnya, aku percaya, rumah bukan tentang dinding dan atap. Rumah adalah pelukan hangat, tawa di tengah tangis, dan keberanian untuk memulai lagi, bahkan ketika dunia mengira kau sudah hancur.